Selamat malam, perkenalkan saya atas nama Injilia Jessica Leba dengan NIM 20030300024, kelas A semester 3, Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Baik, pada kali ini saya akan mereview buku pertama mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Baik, saya akan menjelaskan pada bab pertama, kehidupan teks konteks. Michael Foucault, seorang pemikir yang berkali-kali bersikeras bahwa diri harus menjadi proses penciptaan yang berkelanjutan daripada identitas atau kepribadian yang tetap. Seperti yang ia katakan dengan terkenal, jangan tanya siapa saya dan jangan minta saya untuk tetap sama. Alih-alih mencoba membuatnya tetap sama, maka alih-alih menyatukan berbagai suara Foucauldian akan memberikan pengantar teks-teksnya dan konteks dari mana mereka muncul yang secara luas bersimpati pada kritiknya terhadap kritik biografi. Interaksi kompleks dari gagasan peristiwa politik dan arus pemikiran yang mengaruhi periode di mana ia menulis dan membentuk jenis teks dan gagasan yang menyandang nama penulis. Kecurigaan Foucault yang sering dikomentari tentang gagasan bahwa diri adalah entitas transparan yang dapat secara akurat atau berguna ditulis tentang atau sepenuhnya diungkapkan kepada atau oleh yang lain, adalah simpati dengan ide-ide dari para pemikir terkemuka lainnya. Mereka menggambarkan sekaligus dan menarik agen sejarah dan politik, mempengaruhi sejarah dengan mengakses kerja impersonal dan produktif, kekuasaan dan perlawanan, dan efek dari operasi proses sejarah. Dalam karya eksplorasi teoritisnya tentang perawatan diri dan etika dan estetika kesenangan, volume 2 dan 3 The History of Sexuality. Bab kedua, karya kegilaan dan obat-obatan. Karya Foucault dicirikan oleh ketegangan antara minat pada pengalaman dan subjektivitas dari satu sisi dan kritik yang menghancurkan terhadap konsep-konsep ini di sisi lain. Dalam karya awalnya tentang kegilaan, perhatikan terhadap pengalaman sebuah metodologi yang dihantui oleh sesuatu yang menyerupai fenomenologi yang paling terlihat. Foucault ingin menulis sejarah revisionis penyakit mental yang akan mencungkir balikan pandangan yang diterima umum mengenai liberalisasi pengobatan gila dengan kelahiran psikiatri modern. Investasinya dalam topik ini dan perspektif dari mana dia mendekatinya adalah ambigu dan berpotensi kontradiktif. Dari sana dia akan melanjutkan untuk mendapatkan pengalaman klinis bekerja di rumah sakit jiwa Paris Saint-Denis. Meskipun dia tidak kembali ke universitas untuk menyelesaikan pelatihan yang memungkinkan dia untuk berlatih psikiatri, sangat mengejutkan. Dan saya akan mengatakan lebih banyak tentang ini nanti. Bahwa sebagian besar bahan utama untuk teori kegilaan Foucault terdiri dari tulisan-tulisan penulis yang pernah menjadi pasien psikiatri. Bab ketiga, pekerjaan kematian manusia. Kemampuan kita untuk mengkonseptualisasikan dunia secara radikal dibatasi oleh bidang pemikiran yang sudah ada sebelumnya pada setiap momen sejarah. Dalam implikasi historinya lah penggunaan konsep kondisi kemungkinan oleh Foucault berbeda dari penggunaan istilah ini oleh Kantian. Bagi Foucault, mereka sepenuhnya spesifik secara budaya dan historis. Apa yang mungkin secara manusiawi di satu zaman, mungkin tidak ada di zaman lain. Kemampuan kita untuk berpikir dengan cara tertentu, bernalar, mempertanyakan, menganalisis tidak penting bagi kita sebagai makhluk cerdas,
tetapi bergantung pada lokasi kita dalam ruang dan waktu. Di mana kan membedakan antara pengetahuan a priori, apa yang kita bisa hanya tahu secara logis sebelum mengalami, dan apa yang posteriori berdasarkan bukti pengalaman Foucault menetapkan untuk menunjukkan kategori yang dijelaskan oleh Kant sebagai a priori sebenarnya menunjuk seperangkat aturan dasar yang tidak terlihat yang memungkinkan sistem pemikiran dan wacana secara historis. Sementara para pemikir strukturalis linguistik akan menunjukkan bahwa tentu saja sistem linguistik tata bahasa membatasi cara kita berpikir. Foucault melihat melampaui pertimbangan berbasis bahasa murni ini tirani fonem yang begitu penting bagi pasca linguistik. Saussurian untuk mempertimbangkan aturan-aturan bahwa sadar dengannya keteraturan dibuat dari pengalaman. Epistem adalah kemudian kekhususan di mana urutan dapat didasarkan. Demikian pula arkeologi adalah sejarah tanpa perantara manusia. Bab keempat, karya pengarang dan teks. Sebuah pengantar komparatif buku-buku yang diproduksi selama pertengahan 1980-an, masa kejayaannya tren Anglo-Amerika untuk teori kritis tidak lebih dari sekedar berlalu. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa tidaklah lebih dari sekedar berlalu. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa tidaklah mudah untuk melakukan pembacaan Foucauldian terhadap sebuah karya sastra atau produk budaya lainnya, dengan cara yang dapat dilakukan seseorang untuk melakukan pembacaan psikoanalitik, Marxis atau fenomenologis. Hal ini karena ahli-ahli mengajukan teori sastra yang dapat diterapkan dalam arti yang lugas. Pemikiran Foucault berkaitan pertama dengan menganalisis kondisi yang diperlukan yang memungkinkan nilai-nilai sastra untuk dipikirkan atau diungkapkan secara diskursif pada saat-saat tertentu. Ini adalah tulisan sastra untuk Foucault yang merenovasi cara kita berpikir dan menantang asumsi tentang subjek alasan identitas berdaulat. Dalam hal ini, tugas Foucault berkaitan dengan sastra memiliki kesamaan yang kuat dengan perhatian yang dibawanya pada sejarah kegilaan dan arkeologi pengetahuan. Bab kelima, karya kejahatan dan hukuman. Bab ini akan mengeksplorasi secara mendalam dua karya tentang kriminalitas dan rezim disiplin. Pierre Riviere setelah membunuh ibuku, adikku, dan kakakku. Kasus Peresde di abad ke-19 adalah kumpulan laporan hukum dan medis disertai dengan pengakuan tertulis yang panjang dan luar biasa rinci oleh seorang petani Prancis yang pada tahun 1835 membunuh ibu dan saudara-saudaranya. Kasus Riviere memberikan kesempatan untuk merenungkan cara-cara di mana si pembunuh menjadi dasar untuk pertempuran diskursif antara dan di antara disiplin mediko-hukum kontemporer. Ini adalah contoh yang baik dari gagasan Foucault bahwa medan wacana paksa membentuk individu menurut kategori subjek sosial yang terpisah. Dalam hal ini kategori kriminal atau medis. Dalam Discipline and Punish 1975, Foucault dapat dilihat kembali ke jenis sejarah politik, kekuasaan, dan institusi yang menjadi ciri karya awalnya tentang penyakit mental dan kedokteran. Kali ini fokusnya adalah pada sistem penjara, hukum, dan penjara. Bab ke-6, karya sejarah seksualitas. Michael Foucault, salah satu kontribusi paling mencolok dan orisinal yang membuat Foucault dikenang adalah pendapatnya yang berlawanan dengan intuisi demonstrasi teoretis yang meyakinkan bahwa seksualitas memiliki sejarah yang dibentuk dalam hubungan kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya dan larangan yang membebani.
Praktik erotis atau preferensi tidak selalu di mana-mana dianggap memiliki makna yang sama, melainkan perilaku dan pilihan yang saat ini kita pahami sebagai seksual memiliki arti yang berbeda pada periode yang berbeda dan di lokasi yang berbeda. Seksualitas seperti yang kita pikirkan saat ini adalah penemuan air abad ke-8 belas dan ke-19 yang dihasilkan oleh teknik-teknik khusus untuk memperoleh pengakuan tentang keinginan individu dan mengklasifikasikan serta menafsirkan apa yang diungkapkan. Tema yang sering dikemukakannya, seks adalah di luar wacana dan bawah hanya penyingkiran hambatan, pemecahan rahasia yang dapat membuka jalan menuju ke sana. Justru itulah yang perlu diperiksa klaimnya. Namun ketiga buku ini hanyalah sebagai kecil dari sejarah seks yang ingin ditulis oleh Foucault, dan volume dan 3 menyimpang jauh dari konsepsi aslinya. Sejarah selesai akan terlihat. Sekian dan terima kasih.